Tuhan masih mengantarkan kehidupan kita hingga pagi hari ini. Tentunya ada tugas tanggung jawab. Tapi sebelumnya mari dulu kita berikan hati waktu bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya, agar itu yang memberangkatkan kita. Kita berdoa. Syukur padamu Bapa di surga atas berkat kasih karunia yang Kau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Itu boleh kami rasakan dengan kesehatan, nafas kehidupan, dan berbagai berkat yang kami terima. Materaikan ya Allah Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dikuatkan oleh firman-Mu sebagai kehidupan dan kekuatan kami. Dengarlah ya Allah doa permohonan kami dalam Kristus. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara Selasa 8 Juli 2025 yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Beginilah bunyinya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setiap manusia mempunyai aturan hidup. Tidak boleh sesuka hati. Ada patron atau aturan yang harus dituruti atau dilakukan. Hal ini berlaku sebagai warga negara dan sebagai orang Kristen. Dan itu telah ada sejak perjanjian lama, di mana bangsa yang dikasihi Allah pun harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Kalau tidak, Allah tegas memberikan hukuman juga siapa yang melanggar hukum. Hal ini berlaku sepanjang kita masih hidup. Walau kadang ditinjau ulang untuk mengupgrade kembali, agar jangan lupa atau diingat terus. Bangsa Israel bangsa yang dikasihi Allah untuk selalu hidup kudus. Kalau kita perhatikan Imamat pasal 19 ini ayat 1 sampai 28 ada banyak kata jangan dan yang harus dilakukan. Ayat renungan pada hari ini ada 3 bagian yang mau dikatakan dilarang, jangan melakukan itu. 1. Jangan engkau memeras sesama manusia. Berarti melarang melakukan tindakan mengambil keuntungan tidak adil dari orang lain. Jangan memaksakan kehendak agar kita bisa mengambil miliknya. Jangan memperdaya yang lemah dan membodohi dia karena dia orang yang lemah. Jangan pernah kita mengambil keuntungan karena keterbatasan dirinya dan menganggap diri lebih layak. 2. Janganlah engkau merampas. Berarti jangan mengambil yang memang bukan milik kita dengan jalan apapun. Itu perampasan, termasuk mencuri, merampok, atau penggelapan. Membuat atau mengambil dengan berbagai dalih agar bisa menjadi milik kepunyaannya, menjadi milik kita. 3. Jangan kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Setelah seseorang bekerja buat kita dan akan kita berikan upah yang sesuai, harian harus diberikan. Karena itu merupakan hak yang bekerja untuk kita. Jangan menunda, karena itu merugikan dia, apalagi kalau yang pekerja itu tergantung kehidupannya dengan upah harian.
karena ini menyangkut kelangsungan atau kebutuhan setiap harinya. Melalui renungan ini, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah pelaku-pelaku dan mengajarkan pentingnya keadilan dan kemurahan hati terhadap semua orang tanpa membedakan yang satu dengan yang lain. Mari kita semua perbuat kepada sesama, berikanlah hak atau milik seseorang. Apa itu berupa upah, hak, atau miliknya dengan tidak mengakal-akali, namun dengan adil dan tepat waktu. Kalau dalam perjanjian lama, harus ada aturan yang mereka lakukan untuk selalu menjaga kekudusan hidup dan termasuk ibadah dalam kehidupan mereka. Hidup di dalam firman Allah dan melakukan hukum-hukumnya hingga sekarang itu berlaku. Hendaklah melakukan firman Allah, memuji, menuruti aturan-peraturan sesuai dengan kebenaran yang telah difirmankan Allah, termasuk menjaga hubungan yang kudus antara kita dengan Allah. Tetaplah hidup menurut apa yang menjadi patron kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang selalu menyapa kami setiap pagi harinya. Melalui firman-Mu kami boleh bercermin bagaimana kehidupan kami sehari-hari, baik kami sebagai pimpinan atau sebagai pekerja pun, tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Jangan karena kami mempunyai kuasa, kekuatan, sehingga kami tidak melakukan yang benar terhadap sesama atau kepada seorang pimpinan, kepada anggota-anggotanya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang memeras sesama manusia, yang merampas milik orang lain, yang menahan upah seorang pekerja. Tetapi hendaklah kami hidup menurut kebenaran firman Tuhan, aturan yang berlaku. Ketika kami mau melakukan aturan yang berlaku baik di dalam pekerjaan, warga, gereja, itu adalah suatu ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Tolong kami Tuhan untuk selalu melakukan keadilan, berbuat baik tanpa mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Ya Bapak di surga, ke dalam tangan kami serahkan kehidupan jemaat dan para hamba-Mu. Selalu ada Tuhan yang dalam keadaan sakit dan pemulihan, Allah sembuhkan. Topang yang lemah, hibur orang-orang berduka yang ditinggalkan orang-orang mereka cintai. Melebihi duka ya Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka ke hari-hari yang akan datang. Anak-anak kami dalam sekolahan jauh dekat, Tuhan jagai, pelihara. Kiranya mereka menjadi pendoa yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh meraih masa depan mereka untuk kehidupan masa depan mereka. Dalam tangan kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan, dalam kerinduan. Berikan yang Tuhan yang berulang tahun perkawinan, panjang umur satu hari ini. Beri mereka Tuhan sukacita, dan biarlah ke depan mereka selalu bersyukur. Dan itu semua adalah berkat Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, dan pengampunan-Mu kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ambillah apa yang menjadi milik-Mu. Allah selalu memberkati kita semua. Salam.